pilihlah calon yang memiliki visi dan program yang sesuai dengan harapan kita. Saya tentu tidak berbicara tentang visi dan misi atau program yang baik, karena ukuran baik dan tidak baik tentu juga sangat relatif. Oleh karena itu, diksi yang paling tepat menurut saya adalah pilihlah calon-calon yang memiliki visi dan program yang sesuai dengan harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki satu tahapan penting dalam proses pemilihan umum 2024 ini, yaitu masa-masa kampanye, di mana seluruh caleg-caleg, para kandidat-kandidat, baik itu legislatif maupun eksekutif, itu akan banyak menjalankan kegiatan pertemuan dengan masyarakat. Mereka akan datang ke masyarakat, mereka akan menemui masyarakat, berbicara, menyampaikan program-program mereka, visi-visi mereka, ataupun juga menyampaikan janji-janji mereka, agar masyarakat betul-betul yakin untuk memilih masing-masing di antara para kandidat itu menjadi pimpinan-pimpinan baik legislatif maupun juga di eksekutif. Di antara berbagai macam sikap masyarakat memang sangat beragam. Ada yang penuh sukacita, penuh optimistik gitu tentang pelaksanaan pemilu yang akan datang. Tetapi tidak sedikit di antara pembicaraan yang ada di level-level masyarakat itu, di banyak tempat itu juga mencerminkan suasana-suasana kebatinan yang penuh pesimistik. Ada yang berbicara, alah pemilu hasilnya sama saja, kita tidak akan berubah apa-apa. Alah pemilu, ya itu aja yang akan jadi. Saya ingin menyampaikan satu sudut pandang sendiri yang lebih optimistik di antara berbagai macam pikiran, di antara berbagai macam suara yang berkembang, yang memberikan penilaian, memberikan citra bahwa pemilu ini tidak akan memberikan perubahan apa-apa bagi warga, tidak akan memberikan perubahan apapun bagi orang-orang itu. Sehingga banyak di antara masyarakat yang tentu saja saya juga tetap sangat menghargai persepsi-persepsi yang berkembang di masyarakat itu, bahwa pemilu direspon dengan sikap-sikap yang penuh pesimistik gitu. Tapi saya ingin berbicara dalam cara yang lebih optimistik, bahwa pertama harus kita ingat, sejelek-jeleknya hasil pemilu kita sejak reformasi sampai sekarang itu, harus kita akui bahwa pemilu itu menjadi prosedur politik di dalam proses pembentukan pemerintahan, pergantian kepemimpinan suatu bangsa yang jauh lebih beradab. Kita pernah ada di dalam era-era masa-masa yang tercatat dalam sejarah masa lalu, di era-era kerajaan-kerajaan di Nusantara, betapa kepemimpinan itu, betapa pergantian kepemimpinan itu selalu diwarnai dengan pertumpahan darah, pembunuhan, kudeta, perang saudara, penaklukan, yang semuanya jauh dari nilai-nilai keadaban yang kita pahami hari ini. Kita juga pernah ada di dalam satu era kolonialisasi. Bagaimana kepemimpinan dan kekuasaan politik di era kolonialisasi itu, khususnya yang kita rasakan di Nusantara ini, dilakukan dengan penjajahan, penindasan, penaklukan kita oleh kekuasaan orang lain. Kita juga pernah ada di satu era pasca kemerdekaan, di dalam era politik kepemimpinan yang dipenuhi peristiwa yang jatuh bangunnya kepemimpinan nasional itu, yang hanya melahirkan suasana-suasana ketidakstabilan. Lalu di era sebelumnya yang paling dekat dengan kita, di era Orde Baru yang lalu, meskipun secara politik diterima sebagai keadaan yang penuh dengan kestabilan, pemilu-pemilu yang berjalan memang tidak
munculkan gejolak antara masyarakat. Tetapi pandangan-pandangan tentang kestabilan itu selalu disertai dengan proses-proses marginalisasi kepentingan masyarakat. Masyarakat sesungguhnya ada di dalam suasana hegemonik, ada di dalam suasana yang penuh rekayasa tentang politik yang stabil, tetapi sesungguhnya di era-era itu politik tidak menjadi saluran-saluran penting untuk keikutsertaan, keterlibatan masyarakat di dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya. Jauh lebih baik di era-era pasca reformasi ini. Tetapi memang secara jujur kita akui bahwa pasca reformasi ini pemilihan umum jika itu masih melahirkan kepemimpinan yang menurut kita itu tidak baik, tidak sesuai dengan harapan kita. Atau juga kita memiliki anggota-anggota legislatif baik di level daerah, provinsi, atau DPR RI yang menurut kita itu tidak mencerminkan harapan kita. Tetapi nilai dasar dari demokrasi itu sesungguhnya adalah penghargaan yang sama bagi tiap-tiap warga negara untuk terlibat di dalam proses-proses politik, baik itu menjadi kandidat-kandidat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif, juga hak setiap anggota warga negara secara individu-individu untuk menyampaikan aspirasinya di dalam pemilihan umum itu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita berpikir bahwa saya tidak puas dengan keterpilihan anggota-anggota DPR, saya tidak puas dengan terpilihnya pasangan-pasangan yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif, baik kepresidenan, gubernur, bupati, wali kota. Tetapi di dalam proses pemilu itu, nilai-nilai dasar demokrasi sesungguhnya telah dilaksanakan bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, dipilih, dan juga memilih. Di dalam demokrasi politik, tidak pernah memang demokrasi itu mensyaratkan orang untuk mencalonkan diri menjadi calon-calon legislatif itu ataupun eksekutif itu memiliki dasar-dasar etik tertentu. Karena nilai dasarnya adalah keterpilihan. Siapapun yang dipilih, mau tidak mau, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilu, mau tidak mau, rela atau tidak rela, kita harus menerimanya sebagai orang-orang yang terpilih di dalam proses politik itu. Kadang-kala memang kita tidak cocok dengan si A, si B, si C yang terpilih itu. Tetapi di dalam demokrasi, prosedur pemilu itu telah menetapkan bahwa siapapun yang dipilih, entah itu orang yang kita hormati, entah itu orang-orang yang kita tidak sukai, entah itu orang yang ditokohkan, orang yang sangat tidak dikenal, tetapi jika dia telah terpilih secara demokratis melalui pemilu, mau tidak mau, dia memiliki hak untuk duduk di lembaga-lembaga eksekutif ataupun lembaga-lembaga legislatif. Oleh karena itu, di dalam pemilu ini, kata kuncinya adalah bagaimana secara optimistik kita ini harus memilih orang-orang yang baik untuk duduk di lembaga legislatif ataupun di eksekutif. Jangan sampai kita ini memilih orang-orang yang tidak baik dalam ukuran kita. Meskipun kita menyadari baik menurut ukuran kita, belum tentu juga mungkin baik menurut ukuran orang lain. Disitulah sebenarnya pemilu ini sebagai prosedur demokrasi itu merupakan sarana untuk saling berkompetisi satu sama lain. Nah, bagaimana kita bisa memilih calon-calon yang baik? Itu adalah kata kuncinya. Pertama, pilihlah calon-calon yang kita kenal. Orang yang kita kenal bisa secara langsung karena pertemanan,
karena relasi-relasi positif lainnya. Dengan memilih calon yang sudah kita kenal, setidak-tidaknya kita memiliki preferensi awal yang baik, bahwa si calon ini benar-benar akan memperjuangkan dan memikirkan kepentingan kita. Mungkin agak berbeda dengan kita memilih orang yang tidak kita kenal. Lalu bagaimana jika kita tidak mengenal mereka secara langsung? Maka tugas kita adalah mengenali mereka melalui informasi-informasi yang tersedia terkait para calon itu. Kenali mereka, sehingga kita tidak akan memilih kandidat-kandidat itu seperti hanya memilih kucing di dalam karung. Kita tidak kenal sama sekali. Hindarilah cara bersikap seperti itu. Hindarilah perilaku seperti itu. Sekali lagi, tip pertama adalah pilihlah calon-calon yang Anda kenali. Yang kedua, pilihlah calon yang memiliki track record tidak tercelah. Mereka yang tidak tercela secara hukum, mereka yang tidak tercela secara moral maupun etik. Mereka yang relatif tidak memiliki masalah-masalah yang bakal mempengaruhi cara-cara mereka mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan kala mereka akan menjabat. Yang ketiga, pilihlah calon yang memiliki visi dan program yang sesuai dengan harapan kita. Saya tentu tidak berbicara tentang visi dan misi atau program yang baik, karena ukuran baik dan tidak baik tentu juga sangat relatif. Oleh karena itu, diksi yang paling tepat menurut saya adalah pilihlah calon-calon yang memiliki visi dan program yang sesuai dengan harapan kita. 3 tip ini saya kira sangat penting bagi kita semua agar di dalam pemilu 2024 nanti kita bisa memilih calon-calon yang terbaik menurut kita, calon-calon yang bisa memenuhi harapan kita sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan untuk menciptakan kehidupan kita yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, dan memberikan arah bagi kemajuan bangsa dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.